Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengawasan yang kita satipun rahmati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah mengucapkan rasa puji dan bersyukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan dalu menika kita sami pinaringan kanugrahan saha kanikmatan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Katitik dalu menika kita sedaya saged nglaksanakaken saperangan ibadah ingkang utami inggih menika saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah alhamdulillah lan kita lajengaken nggih menika nderek majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ingkang ngemutaken kita sedaya dumateng kehidupan akhirat supados dadosna kita sami menika hatinipun menika pikantuk kelembutan hati. Nek hatinipun sampun lembut, hatinipun sehat, menika insyaallah iman ugi badhe nggih menika tumbuh dengan subur di dalam hati kita. Pramila pentingipun kita sedaya menika saged hadir wonten setunggalipun majelis-majelis kados mekaten menika dalam rangka untuk menjaga stamina iman kula lan jenazami supados iman menika tansah terjaga, staminanipun tansah kuat nggih menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari nipun. Ma'asyiral muslimin arsyadani sakumullah. Enten tiyang bijak ingkang ngendikaken bilih hati utawi ati ingkang atos menika saged dados lunak, saged dados nggih menika napa menika lembut, hati ingkang keras kala wau menika kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala saged dipun napa menika lembutaken kanthi beberapa sebab. Kanthi beberapa sebab. Di antawisipun nggih menika ziarah kubur menika ugi saged dadosna hati menika lembut. Kengapa kok ziarah kubur menika saged melunakkan melembutkan hati? Awit kanthi ziarah kubur kita sami menika kemutan. Kemutan bilih panggesangan kita sami menika teng alam donya menika nggih winates. Bakalipun awake dhewe suatu saat nanti nggih badhe dipun makamaken utawi badhe dipun kuburaken kados dene sedherek-sedherek kita sami ingkang sampun mendahului kita sami. Sampun dipun makamaken wonten ing makbarah, wonten ing pekuburan. Menika di antawisipun pentingipun ziarah kubur. Pramila ziarah kubur menika riyen Rasulullah SAW nate nggih menika melarang. Nalika tasih napa menika awal-awal Islam Rasul nate nglarang nggih menika ziarah kubur. Khawatir nalika akidahipun dereng kiyat niku ingkang dipun khawatiraken nggih ziarah kubur malah mengke nyuwun-nyuwun dumateng tiyang ingkang dipun makamaken. Pramila Rasul ngendikaken bersabda kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu
saya melarang kalian untuk ziaratul kubur, untuk ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur menika ya, itu akan bisa mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Datosna kita sami menika nek emut kali akhirat, hatinipun dados lembut. Datosna kita sami menika semangat nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, nambah ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, kosok wangsulipun nggih tiyang kala wau ugi badhe nebihi perbuatan-perbuatan maksiat. Terus tiyang nek kelingan kali akhirat niku nggih niku saged ndadosaken tiyang kala wau menjauhi utawi nebihi nggih menika perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Niku kanthi ziarah kubur. Termasuk ingkang dadosna hati menika saged lembut nggih menika mendatangi majelis orang-orang soleh. Nggih, duduk-duduk dalam majelis ilmu, majelis taklim, majelis dzikir, menika ugi salah satu nggih menika majelis ingkang saged nyuburaken iman, majelis ingkang saged nggih menika melembutkan hati. Awit napa? Teng majelis-majelis ilmu, majelis dzikir nggih menika dipun emutaken babagan kehidupan akhirat. Sepindah malih menawi hati menika tansah kemutan kalih kehidupan akhirat, menika dadosna hati menika lembut. Koso wangsulipun hati menika banyak ingat terhadap dunia. Kelingan babagan donya sing dieling-eling babagan donya duniawi mboten kemutan babagan akhirat, menika dadosna hati menika menjadi keras. Pramila wonten Islam menika nggih wonten salah setunggalipun Id yang berulang-ulang, ibadah yang berulang-ulang nggih pekanan nggih menika salat Jumat nggih ingkang niku dipun wajibaken mungguipun nggih menika setiap muslim laki-laki utaminipun wajib nggih menawi mboten wonten udzur nggih menika supados nindakaken salat Jumat nggih. Kenging napa wonten syariat salat Jumat kala wau minimal sepekan sekali minimal. Kita sami menika midhangetaken nggih menika petuah-petuah nasihat-nasihat ingkang nyempetaken kita sami supados takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Supados nindakaken perintahipun Gusti Allah, ninggalaken larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku dipun emutaken babagan kehidupan akhirat. Supados napa iman senantiasa terjaga. Nek sampai 3 kali berturut-turut mboten tindak nggih menika salat Jumat, ateges boten midhangetaken kupingipun boten mireng nggih menika nasihat-nasihat takwa nggih nasihat-nasihat kesaenan niku dikhawatirkan hatinya itu akan menjadi keras. Nek keras niku nek pun atos ngoten niku hidayah nggih sulit masuk. Hati niku nek atos ngoten niku dipun nasihati ngoten niku ya mental. Nggih. Mboten masuk di hati. Arep apa hatinya keras. Maka harus dilembutkan nggih. Nggih menika entenipun nggih menika salat Jumat. Nah, napa malih nggih menika sak menika alhamdulillah biidznillah kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala nggih menika sampun kathah kajian-kajian majelis-majelis ilmu ingkang dipun awontenaken nggih menika wonten ing masjid-masjid nggih musala-musala sampun kathah kantun nari awake dhewe niku ajeng taklim sepekan berapa kali ngoten niku kantun milih. Nggih. Ibaratipun nek dipun padosi ngoten niku bendina taklim niku enten nek dipadosi. Gitu. Niki Jumat malam Sabtu teng mriki enten. Mengke Sabtu malam Ahad enten. Gitu. Teng Gajah Wongan ya, malam Ahad enten. Nggih. Mengke Ahad malam Senin niku kathah. Sing barengane Ahad malam Senin ngoten niku kathah nggih. Teng putih-putih kathah niku Ahad malam Senin. Senin malam Selasa nggih enten. Teng Watu Leter enten Senin malam Selasa. Selasa malam Rabu enten wonten ing masjid napa menika? Nggih, almarhum Pak Rukiman. Nggih, Arsada, kajian Arsada Kamaru. Selasa. Rebo nggih enten. Nggih. Nek mboten Pak salah niku Rebo niku nggih Mas Tono Pilang Sari. Niku nggih enten kajianipun. Rabu. Kamis malam Jumat kathah. Kamis malam Jumat kathah nggih. Wonten ing napa menika Masjid Al-Hikmah nggih. Kamis malam Jumat. Terus berulang. Setiap hari itu ada.
Bahkan kalau mau tidak hanya sekali, mungkin bisa sampai 2 kali atau 3 kali majelis taklim kalau mau. Alias napa sak menika sarana-sarana untuk menyuburkan iman itu sebetulnya terbuka luas gitu. Mang napa menika emot-emot zaman rumiyin ingkang usianipun di atas 40 ke sana mangertosi kondisi riyen kados pundi gitu. Kula nggih ngalami zaman-zaman kula alit niku jeneng golek majelis kok majelis taklim ngaten niki mboten enten, Pak. Jarang sekali. Terutama dengan daerah ngene kula niku mboten enten. Enten nggih namung menapa menika tablik akbar ngoten niku peringatan hari raya besar Islam ngoten niku. Entenipun. Tapi nek kajian rutin ngeten niki sangat jarang sekali, sangat jarang sekali. Nggih. Nah, di kota-kota besar mungkin enten, barangkali enten, nggih. Ning wekdal menika pancen dereng begitu kathah kados dene dinten menika. Ma'asyiral muslimin arsukumullah. Intinipun bilih mendatangi majelis orang-orang soleh menika saged nggih menika melembutkan hati kula lan panjenengan sami. Nggih. Ingkang waunipun kok ngibadah kok rasane kok hambar. Mboten saged menikmati ibadah. Salat kudune niku menghasilkan ketenangan hati, ning bar salat karo saderenge salat kok cek padha wae rasane. Mboten enten bentene, mboten enten bentenipun, mboten saged ngraosaken perbedaan antara sebelum dan sesudah salat. Niku nggih nedahaken sebetulnya nggih atine awake dhewe niku nembe sakit. Nggih. Imane awake dhewe nembe lemah. Nggih. Awet salat niku menawi dipun tindakaken kanthi sae, kanthi napa menika khusyuk dipun tindakaken, tumakninahipun nggih napa menika syarat rukunipun terpenuhi nggih, kanthi tenang menika salat niku kathah saestu manfaat maslahatipun. Nggih. Sae damel kesehatan fisik nggih, utawi damel kesehatan nggih menika rohani kula lan panjenengan sami. Awit isinipun menika zikir marang Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, berdoa dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Padahal hati kula sami menika nggih menawi emut marang Allah Subhanahu wa taala, nek zikir marang Allah menika saged dadosaken hati menika merasa tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ya. Tidakkah dengan zikir kepada Allah itu ya, atau ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah itu hanya zikir dengan pada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kanthi zikir marang Allah kita sami hati menika dados tenang. Salat niku nggih zikir marang Allah yang disebut. Ibad marang Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku mestinipun dadosaken hati kita sami menika merasa tenang. Sak sampunipun salat niku lega, waune mbok bilih enten beban apa ngoten niku, salat niku saged menenteramkan hati. Nah menika kanthi nggih dianosipun menghadiri majelis-majelis orang-orang saleh nggih. Mendengarkan cerita orang-orang ahli ibadah ya, dan orang-orang zuhud yang telah lampau. Menika saged kanthi nderek kajian-kajian mengaten ingkang nyiraosaken babagan nggih menika tiang-tiang saleh orang-orang terdahulu. Sebatas apa? Termotivasi. Masya Allah, orang-orang terdahulu itu luar biasa. Mereka perjuangannya, ibadahnya, Masya Allah luar biasa. Khusyuknya luar biasa. Nah, menawi kita sami maos kisah-kisah orang-orang soleh zaman dahulu ini kan, ya, sangat sulit kita dapatkan hari ini tandingannya pun. Ya, sangat sulit kita dapatkan hari ini. Seperti seolah-olah itu sesuatu hal yang mustahil. Tapi itu terjadi betul. Betul-betul terjadi. Ada salah seorang tabi'in, ya, itu ketika harus diamputasi kakinya, niku minta diamputasi ketika beliau sedang larut dalam sholatnya. Malah minta diamputasi ketika sudah tenggelam dalam sholatnya baru suruh diamputasi. Masya Allah, ini kan. Ada yang berjaga-jaga, ya, dipanah, kena anak panah. Ya. Itu tidak kemudian memutuskan sholatnya, ya. Tidak bangunkan temannya yang sedang giliran tidur atau istirahat. Dulu pas waktu itu giliran jaga, dipanah musuh, ya. Kena satu panah, masih terus lanjutkan sholatnya. Dipanah lagi yang kedua, kena lagi, ya. Masih terus sholatnya. Baru setelah selesai kemudian baru bangunkan temannya yang sedang tidur tadi itu. Ini kisah-kisah kados mengatakan menika saged menggugah
hati kula lam sami nggih saged melembutkan hati kula sami, menguatkan iman kula lam jenengan sami. Nggih kisah-kisah umat-umat terdahulu termasuk diantaranya. Orang-orang zuhud yang telah lampau, menika saged kanthi jalan hadir wonten majelis ngatos mengkaten utawi saged jenengan maos piyambak. Maos piyambak napa melihari menika wekdal menika media menika sampun luar biasa. Jenengan belajar dari rumah niku nggih saged nggih teng YouTube nggih saged jenengan patosi Ustaz sinten ingkang jenengan pengin midhangetaken saged teng mriku untuk melembutkan hati. Banyak nanti ustaz-ustaz yang tazkiyatun nafas di situ bisa digunakan untuk napa menika sarana untuk melembutkan hati, termasuk midhangetaken kisah-kisah umat-umat, kisah-kisah orang-orang soleh zaman dahulu, kisah-kisah para sahabat banyak juga sudah tinggal kita dengarkan, kita napa menika kita persani bagaimana kisahnya, bagaimana sejarahnya sambil kita mendengarkan. Niku ugi saged dalam rangka nggih menika melembutkan hati kita. Nah, termasuk nggih menika melembutkan hati, sarana melembutkan hati nggih menika dengan mengingat kematian. Nggih, kanthi emut kalih babakan nggih menika kematian. Nah, menika ugi ingkang dipun anjuraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladat." Menika perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat sang penghancur, sang pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut. Menika ingkang dipun maksud menika kematian. Kematian akan memutus segala kenikmatan, segala kelezatan hidup di dunia. Sarana hidup di dunia akan terputus semuanya. Kelezatan hidup di dunia, makanan, kendaraan yang bagus, rumah yang megah, yang mewah, sawah ladang, anak, istri, semuanya. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu akan terputus dengan adanya kematian. Lajeng Rasul ndadosaken ciri tiyang mukmin ingkang cerdas menika ingkang tansah emut marang kematian. Saksampunipun emut kalian kematian menika memperbagus persiapan kagem menghadapi kematian. Kados dene hadis ingkang dipun-riwayataken dening sahabat Abdullah ibnu Umar, ingkang dipun-riwayataken dening sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika beliau pernah mendatangi Rasulullah SAW sebagai orang yang ke-10 dari 10 orang, dari 10 orang yang mendatangi Rasulullah SAW. Nah, kemudian datang salah seorang sahabat Ansor, lajeng tangklet babakan menika, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal." Wahai Rasulullah, mukmin pundi wahai Rasulullah ingkang paling utami menika. Sahabat Ansor kula tangklet babakan nggih menika tiyang mukmin ingkang kados menapa ingkang paling utami wahai Rasulullah. Mukmin menika sampun pikantuk kemuliaan, dados tiyang beriman niku sampun mulia. Fa innal izzata lillah wa li rasulih wa lil mukminin. Sak temene al izzah kemuliaan menika kagunganipun Allah, milik rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dados tiyang ingkang beriman menika sampun pikantuk kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk hidayah, pikantuk kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Ning di antara orang-orang mulia dari kalangan orang-orang yang beriman menika wonten ingkang langkung utami dibandingkan mukmin yang lain. Lajeng Rasulullah SAW paring jawaban, ahsanuhum khuluqan. Tiyang mukmin, orang mukmin yang paling utama, mukmin ingkang paling afdol nggih menika ahsanuhum khuluqan, nggih menika ingkang paling sae babakan akhlakipun. Terus tiyang mukmin niku sampun sae, ning sing paling sae, sing paling utami di antara nggih menika tiyang-tiyang ingkang beriman kula nggih menika ingkang paling bagus akhlakipun. Akhlak kepada keluarganya, akhlak dumateng napa menika masyarakatnya, tetangga-tetangganya, akhlak kepada tamunya, akhlak kepada gurunya, akhlak kepada napa menika siapapun pada orang-orang di sekelilingnya dan seterusnya.
akhlak dia kepada kepada pembantunya dan seterusnya, kepada hewan. Ini orang yang paling bagus akhlaknya, itulah orang yang mukmin yang paling afdol. Karena akhlak yang mulia itu akan lahir dari atau merupakan buah dari iman yang kokoh. Pramila sering Rasulullah SAW menika ngaitaken babakan napa menika iman marang Allah lan hari akhir dipun kaitaken nggih menika kalian babakan napa menika akhlak ingkang mulia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Sing sapa wong iman marang Allah lan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Nek mboten saged ngendika ingkang sae, berarti lebih baik diam. Ini kan bagian akhlak yang mulia. Supados jagi ucapan, jagi lisan. Supados nek ngendika niku silakan berbicara, tapi berbicara yang baik. Silahkan berdialog, berkata-kata, keluarkan kata-kata, tapi kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang baik. Sekiranya nggak mampu berkata yang baik, ya sudah lebih baik diam saja. Dalam kondisi seperti itu, diam itu emas, yaitu maksudnya itu, diam itu emas. Kalau nggak bisa berkata yang baik. Tapi kalau bisa berkata yang baik, Rasul dawuhaken gimana kok berkatalah. Falyakul khairon, hendaknya dia berkata yang baik. Ini kan pertama kali disuruhkan apa? Kan ngendika, ning ngendikane sing sae. Nek mboten saged ngendika sing sae ya luwih becik kendel. Nah, niku. Ning perintah pertama niku kan ngendika rumiyin. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sing sapa wong iman marang Allah lan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini kan dipun kaitaken iman dumateng Allah lan hari akhir dipun kaitaken kalian akhlak keseharian. Karena memang akhlak itu buah dari keimanan yang benar. Pramila Rasulullah SAW akhlaknya yang paling mulia. Akhlak ibu Rasulullah akhlak yang paling mulia karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan itu ya Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak-akhlak mulia semua terkumpul pada diri Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin ikhwah fiddin arsyadani fikumullah. Maka wangsul wonten tema menika nggih bilih napa menika tiyang ingkang banyak ingat kepada kematian, yang banyak mengingat kematian ya. Kemudian napa menika persiapan yang baik untuk menghadapi kematian itu termasuk disebut oleh Rasulullah adalah orang yang cerdas. Sebagaimana kelanjutan dari hadis yang tadi itu, sasampunipun tiyang kala tanglet napa menika ayul mukminina afdal, dipun jawab dengan Rasulullah dia adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Lajeng tiyang kala tanglet malih ayul mukminina aqyas. Wahai Rasulullah, mukmin pundi ingkang paling cerdas wahai Rasulullah? Lajeng Rasul paring jawaban aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Mukmin yang paling cerdas itu mukmin yang paling banyak ingat dengan kematian, kemudian paling bagus persiapannya menghadapi kematian. Mboten namung kelingan karo mati, wah kelingan aku bakal ya mati. Ning mboten nindakake napa-napa lah niku ya. Saya mawon. Harapane imut kali mati niku ya bersegera beramal soleh, tinggal ke perbuatan maksiat. Mesinipun ngoten niku. Harusnya gitu. Pramila dipun katakan orang yang cerdas itu ya orang yang banyak ingat dengan kematian, bahwa dunia ini fana, kehidupan ini akan berakhir, dan kehidupan yang panjang yang kekal abadi adalah kehidupan yang akhirat. Maka dia bersegera untuk persiapan menghadapi kehidupan yang panjang. Patus bekal ingkang kuatah supados nggih menika beruntung dalam perjalanan untuk kembali ke kampung atau kehidupan akhiratnya nanti. Ma'asyiral muslimin arsyukumullah. Nah menika diantara nggih menika hal-hal ingkang saged kita tindakan supados nggih menika hati kula sami menika saged lembut. Kemudian hakikat kematian. Saat menika kita masuk mlebet nggih menika hakikat kematian.
Manusia itu hanya memiliki prasangka-prasangka yang tidak benar kaitannya dengan kematian. So, terkadang enten pemahaman-pemahaman yang boten leres babagan nggih menika kematian. Kan enten nggih pemanggih-pemanggih nggih pemahaman-pemahaman akidah-akidah ingkang boten sesuai kalian akidah umat Islam. Kaitanipun kalih kematian. Nggih enten ingkang berkeyakinan bilih napa menika ruh itu kekal. Ya, alias dia yang mati hanya jasadnya dan dia nanti akan melakukan apa menurut bahasanipun reinkarnasi ya dalam kehidupan yang selanjutnya nanti berubah menjadi apa lagi menjadi apa ya. Alias mereka tidak meyakini adanya kehidupan akhirat ya. Tidak meyakini adanya kehidupan akhirat dan pertanggungjawaban ya. Setelah dia mati itu dia merasa nanti akan lahir kembali entah dalam wujud apa mbah bentuk menungso mbah bentuk kewan. Nah, itu ada yang berkeyakinan seperti itu. Tentunya itu bukan akidah umat Islam. Ya. Ya orang boleh saja berkeyakinan yang semacam itu, ya sesuai dengan akidahnya mereka masing-masing. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, tentunya kita harus menyesuaikan ya akidah kita itu, keyakinan kita itu sesuai dengan apa yang yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang memiliki prasangka bahwa kematian itu tidak ada. Begitu pula hari kiamat. Hari kiamat itu enggak ada. Ini biasanya orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu enggak yakin, tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Mati ya wis. Mati serampung sudah. Ini zaman Rasulullah juga ada orang seperti itu. Enggak percaya dengan kehidupan akhirat. Mati ya sudah. Kehidupan itu ya sekarang di dunia ini. Wes mati ya wis. Dikubur, dipendem, jadi tulang belulang, berserakan, kembali menjadi tanah, debu, ya sudah. Ya. Alias gak akan dibangkitkan kembali. Bahkan mereka itu protes, bukan protes, ya, bertanya. Ya. Terus bagaimana kalau orang sudah menjadi tulang belulang seperti ini, nanti akan dibangkitkan, piye caranya? Gitu kan? Gimana caranya akan dibangkitkan yang seperti ini? Ya. Kan itu napa menika tiang-tiang yang boten meyakini, tidak meyakini kanthi nggih menika wontenipun kehidupan akhirat ya. Padahal ya kalau Allah itu menciptakan yang tadinya tidak ada sing waune boten wonten lajeng dados enten niku kemawon gampil mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Napa melih namung sekedar membangkitkan sesuatu yang sudah ada. Niku kan lebih remeh. Lebih remeh. Bahkan ya, Al-Qur'an ugi dipun napa menika dipun sebataken kisah napa menika seseorang yang pengen mangertosi bagaimana tulang belulang yang itu dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali gimana caranya. Ya. Maka orang itu dimatikan, diwafatkan 100 tahun itu kan. Kisahnya ada yang mengatakan itu adalah si Uzair. Ya, yang menurut orang-orang Yahudi dianggap sebagai anak Allah. Ya. Kalau orang-orang Nasrani menganggap Isa itu adalah anak Allah ya. Dan itu tidak sesuai dengan akidah kita ya. Dikatakan itu adalah Uzair ya. Dia diwafatkan 100 tahun beserta dengan keledainya juga meninggal ya, wafat di situ, meninggal. Kemudian Allah setelah 100 tahun ya, kemudian beliau dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali ya. Konon dalam tafsirnya itu saya baca itu yang dihidupkan pertama kali itu dah matanya dulu ya. Sehingga kedua matanya ini bisa melihat bagaimana proses tulang belulang itu disusun kembali, kemudian dibungkus kembali dengan daging, ya, kemudian ada urat-uratnya dan kemudian ya menjadi hidup kembali. Ya. Itu belum melihat dengan kedua matanya yang dihidupkan pertama kali itu, sehingga bisa menyaksikan apa yang Allah menika membangkitkan atau yang tulang belulang yang sudah menjadi tulang belulang 100 tahun, Pak ya. Sudah menjadi tulang belulang berserakan, itu tersusut kembali dan kemudian hidup kembali. Termasuk menyaksikan bagaimana proses keledai itu juga dihidupkan kembali. Ya. Yang tadinya sudah berserakan di mana-mana itu kemudian Allah mengutus ada angin ya, yang berembus untuk kemudian mengumpulkan tulang belulang yang sudah berserakan di mana-mana tadi itu, akhirnya kemudian disusun kembali, tersusut kembali, dan kemudian disusun dibungkus dengan daging dan seterusnya. Sampai kemudian Allah meniupkan ruh melalui hidung dari keledai itu sehingga keledai itu pun bisa meringkik kembali dan akhirnya hidup kembali.
Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Allah itu mudah. Harus begitu. Sesuatu yang kelihatannya menurut akal kita manusia itu nggak masuk akal, ya bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Semuanya akan bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menghidupkan sesuatu yang sudah ada, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, niku bagi Allah itu sangat mudah. Penciptaan yang lebih besar, langit dan bumi, beserta dengan keteraturannya, itu kan lebih besar lagi daripada hanya sekedar membangkitkan tulang belulang yang sudah menjadi tulang belulang. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kisah-kisah yang itu sudah terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi, ya, kalau mereka tidak mati, ya, mereka ditidurkan. Ya. Allah mentidurkan Ashabul Kahfi, para pemuda Kahfi, ya, tertidur kurang lebih 309 tahun. Turu 309 tahun. Menurut akal manusia biasa kan nggak mungkin ini. Ya. Tidur 309 tahun. Kalau tertidur 3 hari, mungkin. Ya. Seperti dia nggak merasakan, seperti kesaksian yang korban yang selamat itu di reruntuhan, ya, pondok pesantren Al-Khazini ini. Ya, di Sidoarjo itu. Itu kan ada yang salah satu yang selamat itu, diwawancara itu dia selamat 3 hari itu nggak terasa apa-apa. Nggak merasakan apa-apa, nggak merasakan, karena dia sudah seperti orang tidur itu. Ya. Tahu-tahu sudah dievakuasi itu, ngerti? Ternyata sudah tidur di situ 3 hari. Ya. Ada yang 3 hari 3 malam tidak makan, ya, tapi juga masih bertahan. Kalau 3 hari, kan masih mungkin baru 3 hari gitu ya. Ini 309 tahun. Ya. Secara akal manusia biasa ini kalau semuanya itu pakai akal saja, ya, tidak pakai wahyu dari Allah SWT, tidak pakai iman, itu orang nggak percaya. Masa orang tidur 309 tahun, ya matilah dia. Ya. Sudah menjadi tulang belulang itu pasti, 100 tahun aja sudah menjadi tulang belulang. Apalagi 309 tahun. Kok masih hidup? Ya itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menunjukkan kepada para pemuda Kahfi, Allah mampu merubah yang tadinya masyarakat yang tadinya jahiliyah, penyembah berhala, bahkan memerangi dan memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiksa, membunuh orang-orang yang beriman. Yang kira-kira ini, wah kayaknya sudah susah sekali ini, negeri ini akan dirubah, itu susah sekali, di penguasanya kayak gitu, ya, sudah dolimnya luar biasa, ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pemuda Kahfi dibangunkan dari tidur panjangnya, kondisi sudah berubah, ya. Yang tadinya penyembah-penyembah berhala, itu ternyata mereka sudah menjadi orang-orang yang beriman, ya, di masanya itu, ya. Itu masa fatrah, masa antara Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah, sebelum Rasulullah SAW diutus, alias masa fatrah itu. Mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu untuk menunjukkan, gitu, Allah itu mampu. Ya. Yang tadinya barangkali kalian anggap, ya kayaknya ini sudah mustahil ini, penduduk negeri ini akan berubah, ini akhirnya susah sekali ini. Ya. Tapi ternyata beriring berjalannya waktu, setelah 309 tahun, semuanya sudah berubah. Yang tadinya penguasanya zalim, penguasanya adalah paganis, penyembah berhala, seluruh prajuritnya juga begitu, rakyatnya juga begitu, tiba-tiba menjadi negeri yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi Allah itu sesuatu yang sangat mudah. Allah pengen menjadikan seluruh penduduk dunia itu beriman, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah. Tapi kan tidak seru nantinya begitu, ya kan? Kalau semuanya beriman semuanya, nanti penghuni nerakanya siapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan, memang ada penghuni neraka dan ada penghuni surga. Supaya manusia itu juga mau berpikir dengan akalnya, ya, bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Karena Allah juga memberikan akal bagi kita dan hati nurani, ya, untuk bisa merenungkan, menghayati, memahami, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak beriman, ada yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah, sadani sukumullah.
Di antara mereka juga ada yang menyangka bahwa orang yang telah mati itu tidak mendapatkan kenikmatan karena pahala yang dia kerjakan dan tidak merasakan sakit atau siksaan atas dosa yang dia perbuat. Jadi nggak ada pengaruhnya orang maksiat atau orang mau berbuat baik, mau rajin ibadah, mau rajin maksiat, itu nggak ada pengaruhnya. Ya sudah mati ya sudah. Ya. Ini juga sebagaimana juga keyakinannya orang-orang ateis juga begitu. Kenapa? Nggak yakin dengan adanya kehidupan akhirat. Tidak percaya dengan adanya yang namanya nikmat kubur dan adab kubur. Nggak percaya adanya surga dan neraka besok di akhir, nggak percaya. Kalau nggak percaya ya gimana? Namanya nggak percaya, gitu kan? Karena mereka beranggapan, wah itu sesuatu yang tidak bisa diindra gitu, sekarang ini. Ya. Alias surga neraka itu kan katanya, jari ini. Ya, siapa yang sudah pernah melihat surga dan neraka? Ya kan? Kalau mereka menjadikan untuk berdebat itu kan kadang-kadang seperti itu. Ya. Nggak nyata. Kalau dunia ini kan nyata. Ya. Air nyata bisa kita pegang, kita minum juga bisa. Ya. Padahal sesuatu yang barangkali tidak bisa kita indra dengan panca indera kita, ya, tapi kita juga merasakan adanya, keberadaannya itu juga kita bisa merasakannya. Dan itu bisa sangat mudah sekali dipatahkan dengan logika-logika yang sederhana. Ya. Ya, itu diantaranya keyakinan orang-orang yang menganggap tentang kematian itu seperti itu. Ada pula yang menyangka bahwa roh itu kekal dan tidak musnah karena kematian. Ya. Hanya jasadlah yang akan musnah, tapi ia tidak dibangkitkan ataupun dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Tapi tidak berkeyakinan bahwasanya itu akan dibangkitkan kembali besok di padang mahsyar dan mempertanggungjawabkan amal mereka di dunia. Itu tidak mereka yakini. Nah, prasangka-prasangka tersebut adalah prasangka yang batil, prasangka yang tidak benar. Ya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang bisa diambil pelajaran. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menegaskan kematian ialah perubahan keadaan. Dan sesungguhnya roh akan tetap kekal setelah lepas dari jasad. Ada kalanya ia disiksa di neraka atau diberi kenikmatan di surga. Begitu pula di alam kubur atau di alam barzakh. Ada kalanya ia mendapatkan taman-taman surga ataupun juga ada kalanya dia akan mendapatkan lubang di antara lubang-lubang neraka. Alias di alam kubur pun sudah ngicipi dulu ibaratnya, mendahului menyicipi dulu, ngicipi alam akhirat dulu. Yang beramal soleh dia akan berada di taman di antara taman-taman surga. Alias setiap pagi dan sorenya diperlihatkan tempat tinggalnya besok di surga. Ya. Maka mereka itu sangat berharap sekali, ya Allah, segeralah kiamat ya Allah. Walaupun di alam barzah, di alam kubur itu sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Mereka dapatkan kenikmatan itu di alam kuburnya. Kuburnya diluaskan, gitu kan. Kemudian ditemani dengan amalnya yang menemaninya dengan rupa yang menawan. Ya. Kemudian seperti taman-taman surga lah ini ya, seperti itu. Sangat indah dan sangat nikmat. Ya. Di alam kuburnya. Tapi mereka meyakini bahwasanya nikmat di akhirat atau nikmat di jannah, di surga itu jauh lebih nikmat daripada di alam kubur. Maka mereka berdoanya, ya Allah segeralah kiamat ya Allah. Biar saya segera pindah ke sana, ke surga. Tapi sebaliknya, kosa wangsuli pun tiang-tiang ingkang tansah butuh minta maksiat, boten iman marang Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti jalan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya ketika mereka mendapatkan azab kubur, ya sudah menderita di azab di dalam kuburnya, tapi mereka kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah jangan segerakan terjadi kiamat ya Allah, jangan segerakan terjadi kiamat. Awet apa tiang kalau mangertosi sana dianteng napa niku alam kubur, alam barzah niku sampun menderita sakitnya sudah luar biasa, dihimpit sampai meremukkan tulang-tulang rusuknya, ya. Ditemani dengan amal yang berbau busuk, ya, sangat busuk sekali. Setiap pagi dan sore diperlihatkan tempat tinggalnya besok di neraka. Ini sudah stres sekali. Tapi mereka itu meyakini bahwasanya meskipun di alam kubur itu sudah mendapatkan
adab yang sedemikian pedihnya, tapi adab di neraka kelak itu lebih menyakitkan, lebih pedih daripada adab yang ada di alam kubur, tidak ada seberapanya. Maka mereka berdoanya, ya Allah jangan segerakan terjadi kiamat. Padahal kiamat itu ya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka merengek-rengek, ya Allah jangan segera kiamat. Kalau sudah saatnya terjadi kiamat, ya pasti akan terjadi kiamat. Ya. Setelah terjadi peristiwa kiamat, ya semua manusia akan dibangkitkan ya di padang mahsyar dalam kondisi keadaan telanjang, tanpa alas kaki, ya, tanpa belum berkhitan, ya. Matahari pun didekatkan. Di padang yang sama, manusia dari sejak dari zaman manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang menyaksikan hari kiamat semua dibangkitkan ya di padang mahsyar untuk ya, menghadapi pengadilan akhirat, ya. Pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, ya diproses di situ dengan waktu yang sangat panjang sampai kemudian orang-orang akan dimasukkan, yang beramal soleh dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang yang celaka dimasukkan ke dalam neraka, dan semuanya diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, maka itulah yang kita yakini di dalam urusan kematian. Kita meyakini umat mukmin, orang muslim semuanya meyakini bahwasanya kita semuanya pasti akan mati. Dan kematian itu pasti ada, dan adanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu ada namanya pemisahnya adalah alam barzakh atau alam kubur, dan di sana ada namanya nikmat kubur dan ada siksa kubur atau azab kubur. Meskipun ada yang pengapunten, ada beberapa ya di segolongan umat Islam yang kemudian tidak meyakini adanya nikmat kubur dan azab kubur, tapi itu pendapat yang sangat lemah. Ya, karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu kemudian ya kita meyakini akan adanya yaitu nikmat kubur dan juga azab kubur. Kemudian hari dibangkitkan di padang mahsyar, ya, kemudian ditimbang amal-amal perbuatan dan seterusnya sampai kemudian surga dan neraka. Itu adalah potret perjalanan panjang kita nanti yang akan kita lalui. Di dunia ini masih baru, ya inilah cuma sementara sekali. Cuma sebentar sekali. Kalau 60 tahun, 70 tahun menika panggesangan ingkang sangat-sangatlah singkat. Tapi meskipun penghidupan di dunia hanya singkat, tapi itu sangat menentukan. Itu masalahnya. Maka mari kita betul-betul berbenah, kita berbekal dengan sebaik-baik bekal, ya, karena kita tahu kita ini sedang berjalan menuju garis finish kita masing-masing. Maka persiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang, supaya kita mendapatkan keselamatan, kesuksesan, mendapatkan kenikmatan nanti di alam kubur, kemudian bisa dibangkitkan bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian mudah-mudahan kita juga akan dihisab dengan hisab yang ringan dan akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bila mengatakan ingkang saged kula aturaken kesempatan dalu menika, insyaallah samangke dipun lajengaken nggih menika 3 kengerian kematian. 3 kengerian dari kematian. Sebatas kita sami menika merasa takut dengan adanya kematian. Takut bukan berarti kemudian berlari dari kematian, tidak, karena walaupun kita lari meninggalkan kematian, pasti kematian itu akan menjemput kita semuanya. Akan tapi supaya kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berbekal, dan kemudian dadosaken kita sami menika semakin takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala dugi akhir hayat kita samangke masing-masing, sehingga kita sami mugi-mugi nalika dipun timbali sowan marang Allah menika saged pikantuk nikmat husnul khatimah, lan mugi-mugi kita sedaya dipun kempalaken sareng-sareng benjing wonten ing janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.